Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romo Anselmus Amo MSC dalam renungan pada hari Kamis biasa pekan yang ke-16. Semoga Anda dan keluarga dalam keadaan sehat dan sukacita selalu. Saudara, ada sebuah kisah menarik dari seorang anak yang tinggal di kaki gunung. Setiap pagi ia mendaki puncak gunung yang tertutup kabut. Ia memandangi puncak itu setiap hari, dan ia berkata, "Ayah, di balik kabut itu apa yang ada?" Ayahnya menjawab, "Jika kau mau naik, kau akan melihat keindahan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata." Anak itu pun tumbuh, dan suatu hari ia naik ke gunung itu. Benar saja, di atas sana ia melihat cakrawala luas, cahaya matahari yang menembus kabut, dan dunia yang selama ini tersembunyi dari pandangannya. Hari ini dalam bacaan dari kitab Keluaran kita mendengar bagaimana bangsa Israel tiba di kaki gunung Sinai. Tuhan ingin menampakkan dirinya bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk membangun relasi yang kudus. Ia memerintahkan Musa agar bangsa itu menguduskan diri. Lalu pada hari ketiga dalam guntur, kilat, dan awan tebal, Tuhan turun ke gunung, hadir dalam kemuliaan dan misteri. Lalu dalam Injil Matius, Yesus mengutip nubuat Nabi Yesaya, "Kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap." Yesus berbicara dengan perumpamaan karena hanya mereka yang hatinya terbuka yang bisa menangkap makna sejati sabdanya. Bagi yang keras hati, sabda itu tetap seperti kabut yang menutupi puncak. Apa maknanya bagi kita hari ini? Bahwa Allah tetap menyatakan dirinya. Sabdanya hadir setiap hari. Bahkan ketika Anda membaca dan merenungkan kitab suci setiap hari. Dalam kitab suci, dalam sakramen, dalam gereja, dalam sesama, dalam alam ciptaan. Namun pertanyaannya, apakah kita sungguh mau naik ke gunung Sinai itu? Dalam menyucikan diri kita, membuka hati dan melihat dengan mata iman kita. Santo Gregorius Agung pernah berkata, "Scriptura sacra cum legentes crescit." Kitab suci bertumbuh bersama orang yang membacanya dengan iman. Scriptura sacra cum legente crescit. Artinya bukan hanya pengetahuan yang diperlukan, tapi sikap hati yang rendah dan terbuka. Rendah hati dan terbuka. Dalam ajaran gereja Konsili Vatikan II dalam Dei Verbum nomor 2 ditegaskan, Allah yang tidak kelihatan dalam cintanya yang besar berbicara kepada manusia seperti sahabat dan bergaul dengan mereka. Maka sabda Tuhan bukan sekadar teks mati, melainkan sapaan pribadi Allah. Tapi hanya hati yang terbuka yang bisa menangkapnya. Seperti para murid, kita pun diundang untuk menjadi orang-orang yang diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali seperti orang-orang dalam Injil, mendengar namun tidak mengerti, melihat namun tidak menanggapi. Kita kadang datang ke misa, membaca dan mendengarkan kitab suci, tetapi cepat lupa atau tidak menangkap pesan Tuhan. Bagaimana supaya kita menjadi tanah subur dan bukan tanah berbatu? Sediakan waktu harian untuk merenungkan firman Tuhan. Bukan sekadar membaca tapi merenung dalam doa. Bahkan mendengarkan renungan seperti ini pun setelah itu bermenung lagi. Minta rahmat Roh Kudus agar mata iman kita dibuka.
Sebab tanpa Roh Kudus kita hanya akan melihat permukaan. Dan bersihkan hati dari dosa dan gangguan duniawi. Seperti bangsa Israel yang harus menguduskan diri sebelum Tuhan menyatakan diri di Gunung Sinai. Bayangkan jika setiap orang Katolik sungguh memberi tempat bagi sabda Tuhan dalam hidupnya. Rumah akan menjadi tempat kasih, kantor menjadi tempat kejujuran, dan gereja menjadi tempat yang dipenuhi umat yang haus akan kebenaran. Saudara-saudari, hari ini Tuhan mengundang kita untuk naik ke Gunung Sinai hidup kita. Ia menyapa kita dalam keheningan doa, dalam bacaan kitab suci, dan dalam setiap misa kudus. Mari kita mohon, Tuhan berilah kami mata untuk melihat-Mu dan telinga untuk mendengar sabda-Mu. Jadilah pribadi yang hidup dalam terang sabda Tuhan. Bukalah hati dan percayalah, di balik kabut dunia ada kemuliaan Allah yang menantimu. Amin. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun dan tinggal atasmu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.